Oke, sekarang lanjut ke backend, pertemuan backend. Lanjut untuk pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai Node.js seperti itu ya. Kita belajar mengenai Node.js dengan Visual Studio. Ya, Node.js memungkinkan untuk kita sampai kemarin itu seperti saya cek sampai ke modul sistem kalau nggak salah. Ya, sampai modul sistem. Oke. Sebentar. Kemudian kita akan lanjut di sumber yang sama kemarin, file, folder, dan manipulation. Oke. Jadi terakhir di JS apa? Di stop. Nggak ada. Saya buat lagi Node.js save folder. Oke. Kita akan bahas mengenai Node.js file dan folder manipulation. Jadi ini kita akan membaca dan menulis ke file. Oke. Kita akan menggunakan library path seperti itu. Oke, kita akan langsung saja mulai contoh. Oke. Sebentar, sudah belum sih? Sebentar ya, saya ada yang mau saya cek dulu. Itu file bukan ya? Terus yang bukan sih. Part 3. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan mencoba modul path seperti itu. Oke, ini untuk bisa baca file seperti itu. Misalkan saya punya sebuah file ya, file JSON ya, sampel product.json sebentar. Dummy JSON. Oke, sorry sebentar, saya mau bikin sebuah file JSON dulu. Saya mau baca file. Sebelumnya saya mau bikin dulu file products.json. Jadi ada sebuah file JSON, ini contoh aja, contoh format seperti itu. Nah, begini ya. Sebentar. Ada yang di skip ini. Ini ada yang di skip. Share 30 item. Kenapa nggak muncul semua? Itu produk.
Oke, ini ada file sembarang saya ambil dari internet. Oke, ini bebas ambil file apa aja. Ini contoh aja ini saya ambil dari internet. Product data item namanya product.json. Oke, ini di sini saya mau menggunakan modul atau library path untuk bisa membaca file tersebut. Oke, saya akan membuat contoh sample path usage.js. Oke, ingat pertemuan kemarin deklarasinya const path require, ini path nama library-nya, kemudian kita contoh masuk apa namanya, langsung product file path, kita panggil fungsi base name. Nah, kita masukkan sini path-nya, sini path-nya langsung nama filenya nama filenya products.json seperti itu. Kemudian kita akan tampilkan di konsol ya, di konsol products file hasil outputnya. Kita lihat apa yang terjadi. Ini Node.js. Oke, kita ini bukan membaca isi file, tapi lebih membaca nama file seperti itu. Hanya nama filenya saja, seperti itu. Oke, sample path usage. Ini saya rename. Ini contohnya hanya membaca sample path, reading path name, misalkan reading path name. Oke. Kita juga bisa fungsi lainnya untuk join. Ini sample path aja ya, biar bisa saya contoh-contoh lain. Sample path. Ini kalau misalkan kita mau concat, misalkan ada apa? Ini sorry, ini nggak mesti harus ada. Saya pikir ini bakalan dibaca, tapi nggak dibaca kok. Ini nggak wajib. Jadi misalkan di sini ada data folder, ini ngacak aja sembarang. Di apa namanya, imaginary lah. Product folder sama dengan products. Ini file yang di bawah ini sama products.json. Kita bisa bikin juga penulisan yang sama. Ini kita hapus. Kita bikin konstan berarti tipenya konstan. Cuman dia seperti variabel, bisa diisi apa aja karena ini objek. Ini kita seperti concat data folder, products folder, kemudian products file seperti itu. Dan yang kita konsolkan adalah full path. Apa yang akan terjadi? Tentu saja harusnya sih di concat seperti itu ya. Tentu saja ini karena ada salah nama. Oke, akan full seperti ini. Kalau path join, kita juga bisa apa namanya, pakai absolute path seperti itu. Absolute path itu ya absolute letaknya itu di mana, seperti C.2. Ini sebenarnya contohnya lebih cocok untuk Linux misalkan seperti itu.
Nah, ini kita bisa tahu, oh file product JSON ini ada di C, Node.js, data ini contoh ya. Data kita bisa dapetin apa namanya full path join, terus kita bisa absolute path. Ini dir name ini yang C Node.js seperti itu. Dir name. Kalau nggak percaya bisa dikonsolkan itu dir name apa. Dir name itu C Node.js. Makanya ketika dikonketkan dengan ini, ya ini kan masih imajiner ya. Ini contoh aja. Data product chosen. Seperti itu. Oke. File system. Kemudian itu tadi path. Selain itu juga ada file system module. Tadi itu path modul ya. Sekarang kemudian yang kedua file system modul. Salah satu yang modul banyak digunakan untuk handle file folder pada server. Juga untuk manipulasi file dan folder secara sinkronus atau sinkronus. Kalau sinkronus berarti ini function yang blocking. Jadi Node.js-nya akan menunggu sampai selesai. Jadi tidak akan ada bisa paralel mengerjakan yang lain. Kalau sinkronus ya tidak akan menunggu, kita bisa melakukan operasi yang lain. Metode mana yang mau digunakan tergantung pada penerapan pada aplikasi. Misalkan kita develop web server yang case-nya itu yang lebih disukai, misalkan asinkronus, ya kita menggunakan asinkronus. Tapi kalau misalnya kita butuh yang precise, misalkan real time, ya itu menggunakan sinkronus. Itu tergantung berarti kebutuhan. Oke, kita coba contoh dari penggunaan file system. Oke, sama kita bikin example file system. Ini modul ya yang kita bahas. Oke, example file system. Sama seperti sebelumnya, deklarasinya itu kita bikin file object constant, kemudian kata kuncinya adalah require. Kalau untuk file system pakai singkatan fs. Oke, misalkan kita mau pakai yang sinkronus ya. Oke, ini file system JS. Ini data kita bacanya secara sinkronus, read file. Ini pasti nggak ada karena filenya nggak ada ya. Read file sync. Nanti saya bikin filenya dulu. Nah, kita baca file dengan nama info.txt dengan format TF8. Ini format standar. Kemudian kita tulis isinya ke konsol, terus kita kasih keterangan kalau file sudah dibaca. Oke, ini karena belum ada file infonya, kita bikin info.txt. Kita bikin aja sesuatu. Hello world. Done already. Misalkan. Oke, coba kita eksekusi kira-kira apa yang bakal terjadi. Oke, dia akan membaca hello world dan already. Dibaca baru nih hello world dan already, kemudian console log. Cuma kita nggak bisa berasa kalau ini sebenarnya file sync. Kalau kita integrasikan ini dengan HTML, maksudnya dengan web, maka kita aplikasi akan menunggu, tidak akan mengerjakan instruksi yang lain. Kemudian kalau untuk contoh asinkronus, bedanya hanya sedikit. Sync-nya itu dihapus. Karena secara default itu ya asinkronus seperti itu. Kemudian, sorry, belum lengkap. Selain menghapus sync, dia itu punya 3 parameter input seperti itu. Nah, yang menariknya adalah parameter input yang ketiga adalah fungsi. Nah, jadi jangan heran kalau fungsi itu sendiri juga bisa sebagai parameter dan
fungsi yang saya tulis di sini adalah fungsi anonymous. Artinya ini fungsi yang tidak ada nama. Seperti itu. Seolah-olah itu objek, tapi dia itu fungsi. Ya harusnya kalau di Android juga kurang lebih ada sih harusnya. Ini jadi saya ada 3 parameter, info.txt, filenya, formatting, sama fungsi. Ini fungsi jika terjadi error, ini fungsi untuk handling error ya. Jadi kalau ada error, maka dia akan melemparkan ke parameter error dan data pesan errornya kemudian akan dituliskan. Oke, ini biar nggak bingung karena ada kata-kata sama data, ini saya bikin info seperti itu. Kemudian read file ya. Sorry, ini fungsi untuk apa yang dieksekusi ya. Jadi ini tidak perlu lagi. Bukan fungsi error ya, tapi fungsi apa yang akan dieksekusi. Oke, kita jalankan. Oke. Dan surprisingly, this file has been read duluan. Karena apa? Karena ini asinkronus. Jadi kita nggak tahu mana yang duluan seperti itu. Dan kebetulan karena ini menunggu dulu, nah jadinya ini dieksekusinya setelah ini lebih duluan dieksekusi baru ini selesai. Seperti itu. Sepertinya lebih cepat yang ini. Nah, ini masih kena sinkronus. Oke. Kalau mengerti jadi harus tahu pemahamannya penggunaannya seperti apa. Oke, kemudian selain itu juga kita bisa juga membaca file dan membuat file. Kalau membaca file itu tadi sebenarnya sudah. Ini membaca file, ini eh, tadi membaca file ya. Sekarang menulis file. Kurang lebih ini sama. Ini file write. Ini info.txt sudah ada kan tadi filenya. Ini bisa kita hapus dulu atau apa, tapi ini nanti bakal nimpa seperti itu. Oke. Bedanya cuma fs tadi, write file. File created. Kita lihat, isi teksnya sudah berubah kan? This is my hello world file. Kalau tidak percaya, saya asal ubah. Kalau ini saya run, nah ya ini standar ya di Android juga pasti sudah tahu kalau untuk menulis file. Kemudian kalau untuk read file, tadi sebenarnya sudah sih kan read file di awal-awal. Tapi saya ulangi lagi, ini read file tadi seperti ini. Oke, read file, kemudian masukkan fungsi anonymous untuk action. Ketika sudah dibaca, mau diapain. Ya, ini bisa aja kosong, tapi ini biasanya untuk kita tulis lakukan sesuatu lah, seperti itu. Kita juga bisa kalau misalkan error, kita bisa lempar error seperti itu. Jadi kalau error tuh bagusnya seperti ini. Kalau error, yang ditampilkan errornya apa. Kalau tidak, ya datanya itu apa yang mau kita tampilkan seperti itu. Data itu yang maksudnya ini, isi kontennya. Oke, kita bisa juga copy file dari info.txt, kita mau copy ke info2.txt. Yang terjadi, oke, error. Kenapa? Karena kita belum membuat file kedua dengan nama info2.txt. Ketika kita eksekusi, apa yang akan terjadi? Sorry, saya belum membuat fs constant fs. Constant fs dan harus ini coba saya hapus ya. Bisa nggak ya? Oke, kita run lagi. Ternyata tidak bisa ya. Harus ada filenya dulu dibuat walaupun kosong. Kemudian coba kita jalankan lagi.
The mode argument must be promise. Oke. Sorry, ini kalau file nggak exist bisa seperti ini. Oke, ini harusnya seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak ada baru dibuat seperti itu. Oke. Sorry. Di copy file tadi ya. Oke. Create folder, coba create folder dulu. Data. Oke. Refresh. Oke, ini foldernya ada muncul data. Kalau read file di folder, perintahnya read dir. Oke, kosong. Karena filenya kosong. Bisa juga rename. Kita kalau rename seperti ini, rename nama yang baru. Juga fungsi actionnya apa. Oke, harusnya sudah berubah. Data ya info.txt jadi data.txt. Yang saya bingung tadi copy file kenapa tidak bisa. Sepertinya ini warning tapi error ya. Ini mungkin sudah ada update yang terbaru ya, harus pakai semacam namanya istilahnya promise seperti itu. Itu sudah beda lagi sih. Itu seperti macam asinkronus seperti itu. Mana belum diajarkan ya. Di contohnya ini juga kebetulan tadi mention harusnya untuk asinkronus itu harus ada keterangannya seperti itu. Async misalkan, sinkronus. Using promises. Kalau pakai promise itu biasanya begini. Ntar saya sama cepat aja. Guys, promise. Sorry. Oh, sorry. Terus ini saya salah nih kayaknya nih. Bisa? Oke, sorry yang salah. Saya tadi pakai promise. Nih info txt-nya nggak ada. Sorry, saya salah ya. Ini saya rename info.txt. Ini kalau saya jalankan, copy, version not permitted. Oke, ini kayak mungkin ke masalah akses ya. Lebih ke Windows kayaknya ini. Oke, tapi intinya seperti itu ya. Oke, jadi ini sampai sini pertemuan kita untuk modul. Bisa dicek di sini yang kemarin, itu untuk yang ketiga, untuk modul file dan folder. Oke, sekian dari saya, terima kasih.